Halo, selamat pagi pemirsa di Kota Medan, Riau, Palembang, dan daerah lain di Sumatera. Selama 30 menit ke depan, kami akan mengabarkan informasi menarik dari wilayah Sumatera dan sekitarnya bersama saya Jasmine Rahmadi. Inilah kabar Sumatera untuk Anda. Apakah ada ditemukan suatu video yang ada dalam harddisk tersebut? Saudara Ali tahu milik siapa harddisk tersebut? Yang mana dulu pertanyaannya? Harddisk Ada video atau milik atau dua-duanya yang ditanyakan? Pertama harddisk lu miliknya. Ya, silakan jawab. Ya, dari persyaratan permohonan di kami mensyaratkan ada beberapa dokumen yang harus disertakan dalam permohonan. Yang pertama ada beberapa yaitu STP, surat tanda penerimaan dan berita acara penyitaan. Dari dokumen tersebut kita bisa mengetahui terkait barang bukti itu disita dari siapa. Waktu itu kami cek dan barang bukti tersebut keenam-enamnya disita dari atas nama Baikuni. Baikuni. Baik. Nah, terhadap harddisk yang saudara ahli sebutkan adalah disita dari Baikuni. Apakah ditemukan dalam rekaman tersebut? Bisakah ahli menjelaskan tentang rekaman di mana posisi rekaman tersebut? Apakah ahli bisa menjelaskan? Ya, terkait dengan hasil Baik, analisa. yang pertanyaan kedua belum itu. Pertanyaan kedua, milik siapa? Saudara tahu nggak itu milik siapa? Tidak. Ya itu ya, makanya saya tanyakan tadi bahwa dia tidak mengetahui tentang sita menyita sebenarnya. Dia cuma dimintakan untuk memeriksa. Tapi barusan saudara tanyakan ini barang ini ya disita dari Baikuni. Berdasarkan STP yang kami terima, Pak. STP itu apa? Surat tanda penerimaan. Surat tanda penerimaan. Betul, Pak. Dari situ saudara baca. Hanya dari situ saja, dari baca saja. Tapi penyitaannya saudara tidak tahu bagaimana prosesnya ya? Tidak tahu. Oke. Ya. Baik majelis, kami lanjutkan. Untuk tadi yang saya tanya saudara Ali, apakah saudara Ali tahu terhadap yang STP saudara Ali sebutkan adalah harddisk Baikuni? Apakah ada ditemukan video rekaman tersebut dan di mana? Apakah saudara Ali mengetahui nggak lokasi dalam rekaman tersebut? Maksudnya lokasi dalam arti penyimpanan folder atau lokasi? Ya, penyimpanan foldernya. Dari pemeriksaan barang bukti pertama saya jelaskan, temuan pertama adalah satu buah file video dengan ekstensi MP4 seperti tampil pada berita acara 298. Di situ ada sebuah video dengan tampilan sebagai berikut yang tampil di sana. File tersebut tersimpan pada folder picture/video project. Picture project yang picture/video project. Jadi folder pertama folder dengan nama picture, kemudian dalam folder picture ada folder lagi, nama foldernya adalah video project. Dari dalam video project itu terdapat satu file video yang dengan ekstensi MP4 yang tertampil pada berita acara. Oh, jadi saudara Ali ada dua ditemukan ya, satu feature. Kalau feature itu sebuah apa menurut Ali? Bukan dua, Pak. Jadi nama folder saja. Nama folder. Struktur folder. Ya. Folder pertama picture, kemudian dalam folder itu ada nama folder lagi, folder dalam folder. Ya. Folder keduanya adalah folder dengan nama video project. Video project. Ya, dalam video project itu baru di dalamnya ada ditemukan videonya. Nah, dalam video project tadi ditemukanlah videonya. Apakah dalam video itu standar saudara ahli dalam melakukan pemeriksaan itu sesuai SOP enggak? Ya, tadi SOP udah saya sampaikan di depan, Pak. Ya, sudah sesuai ya? Ya. Baik. Nah, dalam video tersebut itu saudara Ali bisa menjelaskan enggak video tentang apa dalam? Tidak tahu ya? Tidak tahu. Video tersebut ditemukan berapa durasi dalam menit, panjang jamnya? Terkait durasi kami tidak melakukan pengecekan, yang jelas kami temukan di dalam folder tersebut. Apa saudara Ali? Terkait dengan durasi kami tidak melakukan pengecekan. Ya. Yang jelas kami temukan ada file video dengan ekstensi MP4 di dalam folder tersebut. Baik. Saudara Ali masih mengingat apa yang saudara Ali lihat video tersebut? Kalau bila mana
nanti penuntut umum mohon izin majelis nanti ditayangkan pada saat selanjutnya nanti. Ya, ada beberapa capture yang saya lakukan terkait dengan video tersebut. Mungkin kalau nanti ditampilkan mungkin saya bisa konfirmasi itu merupakan video yang sama atau tidak. Oh baik, ya nanti kita sekali jalan majelis. Ya. Nah, saudara Ali ya, video itu saudara melakukan pemeriksaan, itu apakah ada data tanggalnya tidak ditemukan? Ya, dari pemeriksaan file tersebut ditemukan beberapa informasi metadata. Yang pertama adalah date create, yang kedua adalah date modify. Date create adalah merujuk pada kapan file tersebut disimpan ke dalam media eksternal berupa hard disk. Dari informasi tersebut kita bisa ketahui file tersebut di-copy pada tanggal 14 bulan 7 2022 pukul 12.02 AM. Video itu tadi di-copy tanggal 14 bulan Juli tahun 2022 pukul 12.02 AM. 12.02 AM itu malam atau siang itu? Dini hari. Dini hari. Ya. Oh, baik. Itu yang ditemukan dalam hard disk ya. Ya. Apakah saudara Ali dalam digital forensik ini mengetahui bagaimana sistem proses yang Ali ketahui sebagai ahli digital ini, proses pemindahan itu bisa ada di hard disk tersebut? Beberapa informasi disampaikan kepada kami dari penyidik bahwa ada beberapa dugaan disampaikan ke kami terkait proses pengkopian data. Ya. Dari informasi itu kita lakukan pengecekan pada hard disk eksternal, kemudian kita temukan sebanyak 2.831 item file dikopikan ke dalam media eksternal berupa hard disk. Proses pengkopiannya dimulai pada tanggal 13 bulan 7 2022 pukul 11.58 sampai dengan tanggal 14 bulan 7 pukul 12.06. Jadi sekitar 7 menit proses kopinya. Begitu. Saya tertarik Sebentar. Ya. Tadi 11.58-nya apa? Ini sistem 24 jam atau 12 jam? 12 jam. 12 jam. Jadi 11.58-nya AM atau PM? 13.59 PM dan Yang 13 Juli. ya 13 Juli. Pukulnya? Jamnya? Jamnya 11.59 PM. Hampir jam 12 malam. Kemudian selesai kopinya pada tanggal 14 bulan 7 12.06 AM. Jadi ada. Baik, majelis kami lanjutkan. Ya. Saya tertarik kepada saudara Ali telah menjelaskan tersebut. Sebentar ya. Tadi saudara katakan bahwa telah terjadi Proses. pemindahan, pengkopian sampai dengan 2.831 item data. 2.831 file. Ini maksudnya apa ini? Jadi ada proses copy data, Pak. Sebanyak 2.831. 2.831. Ya. Maksudnya bagaimana? Di copy begitu atau Ya, jadi disebarkan? Dalam sebuah disk eksternal kita bisa ketahui metadata dari setiap filenya. Dari pengecekan metadata setiap file kita bisa ketahui rentang waktu file yang sama dipindahkan ke dalam hard disk tersebut. Dari rentang waktu itu kita bisa kelompokkan bahwa ada pengkopian sejumlah 2.831 file ke dalam hard disk. Jadi Gitu ya. salah satunya yang saya temukan tadi di poin A berupa video. Video. Ya, Jadi bukan video itu yang di copy sampai 2.831 bukan ya? Ada file lain yang di-copy bersama-sama dengan video tersebut. Salah Dalam satu filenya satu hard disk itu ternyata ada beberapa file sebanyak 2.831. Ya, betul. Salah satu Salah di antaranya adalah video yang Iya. saya sebutkan tadi. Baik, silakan lanjutkan. Baik, majelis kami lanjutkan. Tertarik saya dengan saudara Ali dalam ini ada menyangkut dalam BAP saudara Ali ya. Kalau saya perhatikan di halaman 6 BAP saudara, poin nomor 2 ditemukan file sebanyak 2.831 item dengan data
Kret 71 tanggal 7 bulan 7 tanggal 13 tahun 2022. Iya. 1159.227 sampai dengan 7/14/2022 12:06.40 AM. File-file tersebut tersimpan pada folder di bawah dengan detail sebagai berikut. Iya. Nah, yang dimaksud Saudara Ali itu adalah ada di bagian video rekaman tersebut dalam file 2800. Ya, salah satu dari 2331 itu adalah file video yang dimaksud pada pertemuan yang sebelumnya. Oh begitu, di dalam satu hard disk ya. Iya. Pemirsa, kami akan kembali dengan sejumlah kabar menarik lainnya. Tetap bersama kami. Aktual, faktual, dan lengkap adalah landasan sebuah berita menghasilkan perspektif secara tepat. Dengan dukungan teknologi terkini, hadir untuk Anda tvOneNews.com sebagai platform terintegrasi antara broadcast newsroom dan media digital. Akses segera tvOneNews.com melalui website maupun smartphone Anda berbasis Android dan iOS. tvOneNews.com. Kamu lagi chatan sama siapa sih sayang? Kok serius banget? Aku lagi nonton sinetron Mas di TV streaming. Habis aku males nonton di TV kita, gambarnya banyak semua. Sayang, sekarang kan siaran TV udah digital. Tinggal dipasangin set-top box-nya, langsung nyala. Ih, keren banget Mas. Aku pindah nonton di TV aja. Lebih enak nonton di TV kan daripada di handphone, nanti sakit matanya. Udah gitu siaran TV digital ini banyak banget pilihan programnya. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Siarannya gratis dan nggak pakai kuota internet. Sukseskan migrasi digital, siaran TV digital. Keren! tvOneNews.com, portal web terintegrasi, aktual, cepat dan lengkap, menyajikan berbagai informasi dengan inovasi digital terkini, berbagai kanal unggulan untuk Anda kunjungi, news, daerah, lifestyle, religi, dan kanal khusus G20. tvOneNews.com, aktual, cepat dan lengkap, layanan konten digital terbaik untuk Anda. Puas kamu bikin aku kesel terus. Aku salah apa lagi sih sayang? Bukan kamu Mas, ini TV-nya nih berbayang terus. Oh, aku udah beliin kamu set-top box TV buat nonton siaran TV digital. Kau pasangin ya. Kalau TV kita udah digital, tinggal di-scan ulang aja. Gampang kan? Siaran TV digital itu pilihan programnya banyak, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Siarannya gratis sayang, dan nggak harus pakai kuota internet. Sukseskan migrasi digital, siaran TV digital. Keren! Agar tubuh menjadi sehat, diperlukan motivasi. Saksikan Hidup Sehat dan Hidup Sehat Plus Setiap Senin sampai Jumat. pukul 9 pagi. Hanya di TV One. Saudara Ali tadi menjelaskan juga ya bahwa
laboratorium ini adalah laboratorium yang bersertifikasi internasional. Ada dijelaskan, tidak itu? Di dalam BAP disebutkan juga. Kalau di dalam BAP, saudara tadi menjelaskan enggak? Tadi saya tidak menyebutkan itu. Tidak? Tidak. Tidak. Tanya aja kalau gitu. Ya, jangan kemudian dibilang. Ya, saudara di dalam BAP menjelaskan bahwa laboratorium ini adalah laboratorium dengan standar internasional bersertifikasi 17025. Bisa saudara jelaskan maksud dari ISO? Betul nggak itu? Betul, Pak. Betul. Betul. Silakan jelaskan. Ya. Jadi ada satu aturan internasional kalau kita sebut ISO 17025. Kalau kita terjemahkan SNI 17025. Itu merupakan sertifikasi terkait dengan laboratorium. Sertifikasi tersebut kami dapatkan dari lembaga eksternal yang mengawasi kami, yaitu Komite Akreditasi Nasional. Jadi setiap apa yang kami lakukan akan dilakukan audit oleh pihak eksternal, bukan hanya dari internal Polri, tapi ada pihak eksternal yang mengawasi kami, mulai dari proses penerimaan, mulai dari proses registrasi, lanjut ke proses pemeriksaan barang bukti digital, analisa, dan penerbitan berita acara, kemudian juga diatur dalam proses pengembaliannya harus bagaimana, terkait dengan feedback dari penyidik yang melakukan apakah mereka puas atau tidak, itu juga diatur dalam ISO 17025. Seperti itu. Ya. Nah, itu tahun berapa itu sertifikasinya? Siapa? Sertifikatnya tahun berapa sertifikasinya dari ISO? Kami dapatkan pertama kali di tahun 2013. Kebetulan laboratorium digital forensik di Polri adalah laboratorium pertama yang mendapatkan terkait dengan sertifikasi internasional. Cukup sekali itu aja atau diupdate lagi? Diupdate, Pak. Setiap tahun? Setiap tahun juga ada namanya surveillance. Jadi pengecekan terkait dokumen-dokumen yang ada di kami itu juga dilakukan pengecekan secara rutin per tahunnya. Terakhir di tahun 2022 mendapat sertifikat lagi? 2022 tahun ini jadwalnya adalah surveillance, pengecekan terkait dokumen yang ada di kami. Belum. 2023 jadwalnya. Belum. Yang di 2002 sudah atau belum? Sudah. Sudah. Tanggal berapa? Saya tidak ingat, di sekitar bulan April itu dilakukan surveillance ulang. April 2022 ya? Ya. April 2022. April 2022. Itu masa berlakunya 4 tahun dan berakhir di tahun 2023. Berlakunya 4 tahun. 4 tahun. Yang ditanyakan tadi, apakah setiap tahun itu ada update enggak untuk itu? Update-nya bukan pengajuan sertifikat ulang, tapi namanya surveillance. Artinya dilakukan audit oleh eksternal terkait dengan proses di dalam. Gitu. Oke. Lanjut. Kan di dalam kita melihat ISO 17025, ini kan tentang keakuratan, ketangguhan daripada orang-orang dalam lab tersebut dalam menerapkan standar operation procedures. Jadi saudara berulang kali mengungkapkan tadi SOP. Bisa saudara jelaskan SOP yang dimaksud itu SOP apa? Ya. Ada saudara jelaskan tentang SOP-nya tadi? Jelas, tadi Pak. Saya jelaskan, singgung Pak. Kalau bisa ditampilkan di depan atau saya bawa ke depan aja Pak biar bisa dilihat semua. Ini mau saudara apa nih? Mau saudara tampilkan di sini? Langsung dibacakan di sini saja Pak. Iya silakan. Jadi ini merupakan standar internasional yang kita kutip. Kalau saudara mengadopsi itu minta izin nggak itu kalau gitu atau? Syarat dari SODG menyantumkan rujukan. Artinya saat kita mengutip sebuah dokumen kita harus mencantumkan sumbernya dari mana. Syaratnya seperti itu. Begitu. Ya. Silakan lanjut. Tadi kan di depan kita tanyakan ya tentang bagaimana switch tadi dan itu di mana Puslapor Cyber, Lab Cyber bukan anggota switch, tetapi mengadopsi sistem yang sama dengan switch dari segi metodologi. Ya. Dan itu metodologinya adalah metodologi yang sama juga yang diterapkan oleh semua anggota switch. Lalu saudara tadi sampaikan bahwa salah satunya adalah National Institute of Standard and Technology atau NIST. Di mana memang ada tahapan-tahapan di dalam melakukan digital forensik. Ya.
Bisa saudara jelaskan, kalau saya baca di dalam report dan juga standar bukunya NIST, maka ada 4 tahapan yang paling utama. Bisa saudara sebutkan 4 tahapan itu? Ya, saya bacakan ya buat saudara ya, bahwa tahapan pertama itu kita kenal namanya collection. Jadi pada waktu saudara mengumpulkan data itu, maka data itu diidentifikasi, lalu kemudian identifikasi itu diberi label, lalu itu di-record, jadi dicatat itu catatannya gimana, dan jika memang itu sumbernya, maka disebut sumbernya, sumber relevan itu dari mana. Nah terkait dengan data yang saudara periksa, apakah ada record, identifikasi, label yang saudara lakukan, dan saudara bisa tunjukkan nggak bukti yang saudara lakukan tahapan ini? Ya, bentuk labelnya? Label, ya masalahnya gambarnya gelap, jadi kita nggak bisa ngelihat gitu. Enggak, itu saudara lakukan pemeriksaan seperti yang disebutkan tadi enggak? Ada ya? Enggak apa-apa, silakan majukan. Sama juga, ini kita juga dapat seperti itu. Ya, pertanyaannya sudah dilakukan seperti yang ditanyakan itu atau tidak, itu aja kan. Kalau dia tidak puas ya sudah nggak apa-apa. Iya pemeriksaan itu, yang iya. Kalau nggak kelihatan kita tanya kepada dia, memang awalnya saudara terima memang nggak kelihatan begitu. Adi, iya, terang. Iya itu, iya. Karena hasil kopi masalahnya. Izin majelis saya tambahkan juga, kalau untuk jejak ini kan udah alih Heri Prianto kemarin, masalah di PRG Land termasuklah ya, maksudnya untuk jejak tadi, karena dia bercempung dengan hard disk. Pemirsa, kami akan kembali dengan kabar lainnya usai jeda. Aktual, faktual, dan lengkap adalah landasan sebuah berita menghasilkan perspektif secara tepat. Dengan dukungan teknologi terkini, hadir untuk Anda tvOneNews.com sebagai platform terintegrasi antara broadcast newsroom dan media digital. Akses segera tvOneNews.com melalui website maupun smartphone Anda berbasis Android dan iOS. tvOneNews.com. Kamu lagi chatan sama siapa sih sayang? Kok serius banget? Aku lagi nonton sinetron mas di TV streaming. Habis aku males nonton di TV kita, gambarnya banyak semua. Sayang, sekarang kan siaran TV udah digital. Tinggal dipasangin set-top box-nya, langsung nyala. Ih, keren banget mas. Aku pindah nonton di TV aja. Lebih enak nonton di TV kan daripada di handphone, nanti sakit matanya. Udah gitu siaran TV digital ini banyak banget pilihan programnya. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Siarannya gratis dan nggak pakai kuota internet. Sukseskan migrasi digital, siaran TV digital. Keren! tvOneNews.com, portal web terintegrasi, aktual, cepat dan lengkap.
Menyajikan berbagai informasi dengan inovasi digital terkini, berbagai kanal unggulan untuk Anda kunjungi. News, daerah, lifestyle, religi, dan kanal khusus G20. tvOneNews.com aktual, cepat dan lengkap, layanan konten digital terbaik untuk Anda. Puas kamu bikin aku kesel terus. Aku salah apa lagi sih sayang? Bukan kamu, Mas, ini TV-nya nih berbayang terus. Oh, aku udah beliin kamu set-top box TV buat nonton siaran TV digital. Aku pasangin ya. Kalau TV kita udah digital, tinggal di-scan ulang aja. Gampang kan? Siaran TV digital itu pilihan programnya banyak, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Siarannya gratis sayang, dan nggak harus pakai kuota internet. Sukseskan migrasi digital, siaran TV digital. Keren! Agar tubuh menjadi sehat, Diperlukan motivasi. saksikan Hidup Sehat dan Hidup Sehat Plus Setiap Senin sampai Jumat. pukul 9 pagi. Hanya di TV One. Bila selama ini Anda mengenal pizza dengan topping daging, ayam, ataupun jamur, maka pizza yang satu ini menggunakan bahan dasar yang unik atau berbeda, yaitu pizza andaliman. Nah, pizza ini hanya bisa Anda jumpai di kota Balige, Sumatera Utara. Seperti apa keunikan ataupun cita rasa khas dari pizza andaliman ini? Saya akan mengajak Anda ke dapur pizza andaliman. Restoran Pizza Andaliman berdiri sejak 2015 di kota Balige, Sumatera Utara. Dari namanya saja, restoran ini mengandalkan citra rasa lokal. Karena andaliman adalah bumbu dapur sejenis merica khas tanah Batak. Inilah kalau biji andaliman ini langsung yang dipetik dari pohonnya. Jadi kalau orang Batak itu biasa buat sambal, hanya ini dengan cabai pun, Mbak misalnya makan apapun, Ditambah perasan. hanya ini saja luar biasa, perasan jeruk, apapun. Tapi sambal mentah, cabai rawit dengan ini sudah enak. Nah, ini di kulitnya ada teman saya yang meneliti ini dari ITB, bahwa dia ada di kandungan yang seperti atsiri yang membuat, mungkin ini juga salah satu membuat orang Batak sangat pemberani. Jadi di kulitnya itu membuat seperti ada energi yang membuat kita seperti itu ya. Saya sampai bilang ini andaliman ini andalkan iman. Jadi orang Batak mungkin salah satu yang membuat orang Batak itu berani-berani mungkin. Nah, ini kita buat di toppingnya nih. Sedikit ya ditaruh di topping sebagai pewangi, nanti kerasa walaupun dia sedikit tapi akan cukup terasa ya. Tak hanya itu, andaliman konten lokal lainnya juga ada di topping pizza. Yang tidak mungkin ditemukan di pizza yang aslinya adalah kuliner Italia. Seperti teri Medan, daun bawang, dan kacang panjang. Dengan inovasi ini, pemilik restoran mencoba bersaing dengan restoran pizza Waralaba. Enak sih, Kak. Enak. Pertama kali. Ya, bakal nyoba lagi. Pernah nyobain menu seperti ini di mana? Belum, justru unik ya. Kita cobanya baru di sini. Andaliman kan khas Batak ya, coba gitu. Aneka pizza andaliman dijual dengan kisaran Rp65.000 hingga Rp80.000. Nama andaliman yang merupakan produk tani khas Batak juga menjadi daya tarik tersendiri bagi turis yang mencari kuliner khas Balige. Dari kota Balige, Sumatera Utara, Wanasari Ferrari Narotama, TV One mengabarkan. Demikian kabar Sumatera hari ini pemirsa, saya Jasmine Rahmadi mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.